Just pengalamanku, logikaku, pikiranku, keyakinanku, ingatanku, dan pendapatku. Terkait kesulitan keuanganku yang parah saat itu, di mana hal itu salah satu juga disebabkan karena partnerku atau temanku, dan khususnya papi temanku, kena kasus hukum sebagai seorang direktur bank. Jadi saya menilainya beliau dan keluarga ini adalah sangat baik. Sangat baiknya kenapa? Karena saya mengalami sendiri bahwa pada saat saya di support finansialnya adalah saya istilahnya meminjam uang kepada beliau ini. Jadi kalau saya ada tagihan yang saya harus bayar, kemudian saya keluarkan dengan giro kepada bank tertentu, ya kan? Jadi saya kemudian dibantu oleh papi partner saya ini, saya sebut aja Y, gitu kan? Dan kemudian pelaksananya adalah dengan cara clearing di Bank Indonesia. Jadi pada saat pertemuan saatnya clearing antara Y ini, Bank Y ini, karena beliau seorang direktur atau direktur utama, saya lupa. Kemudian mencari giro saya dan kemudian diperhitungkan dengan arus kas keluar masuknya di bank beliau juga, sehingga saya tidak perlu mentransfer uang. Jadi hanya giro saya ditarik sama beliau, kemudian beliau membayarkan kewajiban itu kepada bank yang saya bukakan giro itu. Selain itu beliau juga, jadi saya juga tidak pernah diminta untuk jaminannya, gitu kan. Jadi modalnya adalah trust, kepercayaan. Gitu. Jadi saya sangat berterima kasih sekali kepada beliau karena beliau juga percaya kepada saya. Nah, jadi selain itu juga beliau pernah cerita bahwa banyak dari beliau klien-klien beliau juga atau nasabah beliau itu yang terkadang karena kepentingan darurat atau hal-hal yang tidak terduga membutuhkan uang dengan segera, ya. Dan beliau sebagai seorang direktur dan rekan atau kenalan dari para nasabah itu yang mengalami kesulitan keuangan, akan dengan tangan terbuka membantu mereka semua. Dan karena itu situasinya darurat, jadi hanya berdasarkan trust atau kepercayaan. Misalnya saat itu ada nasabah yang butuh 1M misalnya, beliau akan segera mentransfer 1M, dan si nasabah itu tanpa jaminan atau tanpa memberikan jaminan kepada Y ini. Padahal beliau adalah sebagai direktur atau decision maker di bank tersebut. Sehingga sebetulnya kalau sampai kena audit, ya saya yakin akan kena. Dan itu sudah terjadi berulang kali. Termasuk juga banyak misalnya kenalan-kenalan atau saudaranya yang ditarik untuk berinvestasi atau menyetorkan simpanannya di bank Y ini, gitu kan. Dengan modal kepercayaan juga, misalnya ada aturan bahwa bunga normal adalah 5% misalnya setahun untuk deposito misalnya, gitu kan, 1M ke atas atau 5M ke atas. Beliau karena kenal berani menambahkan misalnya 7% per tahun, gitu kan. Dan 2% itu akan dia keluarkan dari uang mungkin di luar bank, saya nggak tahu caranya. Pokoknya beliau akan tetap membayar 7%. Dan pembukuannya kelihatannya bersih, tidak ada masalah. Namun ya semua rasanya ada batasnya. Saya tidak tahu kenapa, gitu kan, tiba-tiba bank yang dipimpin Y ini mengalami kekurangan modal juga. Saya nggak tahu apakah karena banyak debitur yang collab sehingga banyak kredit macet di banknya, gitu kan, saya tidak tahu. Jadi kemudian ternyata bank Y ini dibeli oleh investor baru, salah satu konglomerat. Nah, sebelum melakukan
transaksi jual beli biasanya kan akan dilakukan due diligence, termasuk dengan pemeriksaan oleh akunting ya, akunting independen ataupun akunting internal, saya nggak tahu gitu kan. Prinsipnya di audit gitu kan. Nah, pada saat audit itu terbukalah hal-hal yang secara pribadi sering dilakukan J ini. Secara bisnis hal ini adalah hal biasa, tetapi memang secara prosedural, formalitas di perbankan bisa saja hal ini sangat membahayakan bank, karena kalau bank selaku kreditur memberikan kredit kepada debitur atau nasabahnya tanpa jaminan, jelas akan menimbulkan resiko yang sangat besar. Dan mungkin hal inilah yang menyebabkan Y ini, papinya partner saya ini, teman saya ini, yang akhirnya terkena kasus karena pada saat diaudit beliau tidak dapat, mungkin diduga beliau tidak dapat mempertanggungjawabkan uang-uang yang beliau janjikan secara pribadi atau dengan keputusan kebijaksanaan secara pribadi tanpa melalui keputusan direksi misalnya gitu kan, saya nggak tahu gitu kan. Jadi pada akhirnya beliau harus menjalani hukumannya di pengadilan gitu kan, dan beliau harus masuk, dan ini sungguh-sungguh membuat saya sedih sekali. Bagaimana mungkin seorang yang saya anggap the have saat itu sebagai direktur dengan hidup yang materi berkelimpahan harus mendekam di dalam tembok dinginnya penjara itu gitu kan. Dan saya pun juga sangat menyesal saat itu tidak bisa membantu sama sekali gitu kan. Ya, itulah salah satu alasan mungkin menjadikan saya pun ikut terbawa, karena beliau adalah supporterku, penopangku, backupku gitu kan. Sehingga begitu backupku ini bermasalah, tentu juga aku kena masalah. Dan saat itu juga karena rumah yang aku tempati milik beliau itu katanya akan disita oleh bank, sehingga aku pun juga keluar dari rumah itu dan numpang tinggal di rumah teman, pindah-pindah. Namun pada akhirnya Y ini dapat menjalani hukumannya dengan baik, dengan tuntas. Jadi sekali lagi pada kesempatan ini saya menyampaikan permintaan maaf yang sebesar-besarnya pada Y dan keluarganya, karena saya tidak dapat membantu kasusnya, dan juga mengucapkan terima kasih atas bantuannya selama ini. Semoga Y dan keluarga selalu berbahagia dan mulia dan panjang umur. Semoga Gusti Allah yang membalas budi kebaikan Anda semuanya. Terima kasih. Salam sukses. Yes.